Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Projada. Kali ini kita akan bahas tentang menu homepage pada tema Sahifa. Silahkan masuk ke menu Sahifa. Nah, di sini di menu Sahifa ada menu homepage. Silahkan diklik menu homepage. Nah, pada menu homepage ada beberapa settingan. Kita lihat satu persatu. Yang paling atas yaitu homepage display. Pada homepage display ini ada dua pilihan. Kita ingin memilih let's post atau block layout. Yang kedua ada newsbox, use home builder. Kita cobakan satu persatu. Untuk let's post ini seperti apa tampilannya. Kita checklist yang let's post, maka pengaturan lain yang ada di bawahnya hilang ya. Save change. Kita lihat websitenya seperti apa. Ternyata let's post ini atau block layout itu sudah default saat kita install Sahifa di WordPress. Jadi tampilan defaultnya seperti ini. Apa guna menu homepage? Menu homepage ini untuk mengelola halaman depan, halaman paling depan pada web kita. Jadi halaman paling depan ini bisa diatur dan disetting sedemikian rupa pada menu homepage pada Sahifa. Baik, selanjutnya kita pilih yang kedua yaitu newsbox. Untuk homepage displaynya kita pilih yang newsbox. Nah, pada pilihan newsbox ini muncul beberapa settingan lain. Ini biasanya digunakan untuk yang advance ya. Kalau tadi yang standar, kita pilih let's post saja, tampilannya sudah seperti ini, default ya, default. Jadi tidak ada pengaturan lain selain daripada let's post saja. Ketika kita pilih newsbox akan muncul pengaturan lain. Kita lihat di sini ada 3 kolom yang muncul, yaitu 3 kotak ya. Newsbox setting, terus home builder, kategoris, tabs box. Kita lihat dulu yang newsbox setting. Sepertinya ini tidak usah diotak-atik lagi untuk tampilan ya. Yang paling penting ada di home builder nih. Home builder ini ada beberapa pilihan bentuk dari tampilan depan website kita. Yang pertama newsbox. Kita cobakan untuk yang newsbox. Klik newsbox, akan muncul pengaturan untuk newsbox. Jadi di sini ada isian. Yang pertama yaitu box kategori. Pada box kategori ini kita bisa memilih kategori apa yang ingin kita tampilkan di halaman depan ini. Jadi kita bisa pilih-pilih ya, pilih-pilih untuk halaman depan. Di sini kebetulan untuk defaultnya sudah terpilihkan bisnis, kategori bisnis. Kita biarkan seperti ini. Terus yang kedua ada post order. Untuk post order ini isinya ada let's post sama random post. Let's post ini hubungannya ke bawah nih, number of post to show. Let's post artinya akan menampilkan, website akan menampilkan post-post yang terakhir, paling akhir. Berapa jumlahnya hubungannya dengan yang ini, number of post to show. Kita ingin menampilkan 5 post pada halaman depan, post terakhir ya, 5 post terakhir pada halaman depan. Jadi angka ini disesuaikan dengan jumlah dari post yang sudah pernah dibuat. Kalau postnya cuma ada 3 untuk bisnis ini, tidak apa untuk diisikan 5, tapi tentu nanti yang tampil juga 3 ya. Kecuali kita punya banyak post untuk bisnis, misalnya ada 10 post. Nah, itu kita bisa tentukan berapa
post-post terbaru yang akan muncul di halaman depan. Boleh 5, 6, atau sampai 10. Kebetulan untuk yang bisnis saya punya 3 postingan. Saya akan tetap pakai angka 5, dan nanti yang tampil tetap 3 post ya. Untuk offset kosongkan saja. Ini di bawah ada pilihan box style, ada 3 pilihan box style. Kita cobakan satu persatu. Ini box stylenya bisa dilihat seperti ini tampilan jika kita memilih box style yang ini. Oke, kita lanjutkan untuk save, change, dan lihat websitenya. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya. Saya tadi pilih 5, number of post to show-nya 5. Kebetulan website saya untuk kategori bisnis hanya memiliki 3 post, makanya yang dimunculkan di depan 3 post. Nah, tampilan depan ini bisa kita percantik dengan tambahan gambar utama. Caranya ada di menu bagian WordPress-nya. Kita kembali ke postnya, kita lihat post apa yang akan kita tambahkan gambar utama. Pemerintah lanjutkan BLT UMKM. Kita ingat judulnya, kita lihat di post pemerintah lanjutkan BLT UMKM. Nah, ini dia. Ini akan kita tambahkan gambar utama. Nah, di sini bagian kanan paling bawah ada buat gambar utama. Di sini kita menambahkan gambar utama. Sebaiknya gambar utama yang ditambahkan ini harus sesuai dengan isi berita, ya. Jangan sampai isi beritanya lain, terus gambarnya lain pula. Apalagi seperti ini, cerita tentang BLT, gambar utamanya gambar pemain bola, tentu tidak cocok, ya. Kita lihat buat gambar utama, klik. Kebetulan saya belum ada gambarnya, akan saya ambil dari post. Caranya cukup disunting saja gambar post ini seandainya belum ada di media, ya. Nah, ini mungkin akan saya save image saja, save image ke mungkin video ini yang tidak banyak filenya. Oke, buat gambar, saya cari gambar yang saya simpan tadi, ada di video ini. Open, buat gambar utama. Nah, ini gambarnya sudah tersimpan. Kita tinggal simpan perubahan pada post. Sudah diperbarui, kita lihat websitenya. Nah, ini yang saya maksud gambar utama. Jadi di sini selain ada tulisan, judulnya dan ringkasan dari isi berita, juga ditampilkan gambarnya. Bisa diklik, coba kita klik, nanti kita akan dibawa ke berita selengkapnya, ya. Kita kembalikan lagi. Begitu juga dengan yang lain, akan saya contohkan juga untuk ditambahkan gambar utama. Padang potensi bisnis besar. Nah, ini kita tandai dulu judulnya untuk diganti gambar utamanya, untuk ditambahkan gambar utamanya. Padang potensi bisnis besar. Ini dia. Kita masuk ke dalam post. Terus kita tambahkan gambar. Kebetulan gambar ini belum ada di bagian media. Saya cukup sunting saja, copy, save image ke tempat yang tadi. Tidak usah perbarui, langsung close saja karena kita hanya mengambil gambarnya. Terus buat gambar utama, cari gambarnya di komputer, mana disimpan tadi di video, ya. Ini gambarnya, open, buat gambar utama. Nah, ini sudah masuk gambar utamanya, tinggal kita simpan, perbarui post. Kita lihat lagi postingan kita. Nah, ini untuk gambarnya sudah muncul.
saya akan tambahkan yang Rizal Ramli lagi. Saya tandain dulu Rizal Ramli sebut kebijakan. Kita cari postnya Rizal Ramli. Nah, ini postnya. Kita pilih postnya, terus lihat di kanan paling bawah itu ada buat gambar utama. Gambarnya belum ada, kita simpan saja gambarnya. Buat gambar utama, cari gambarnya di komputer yang sudah kita simpan tadi, open, buat gambar utama. Nah, gambarnya sudah masuk lagi. Kita perbarui postnya, terus kita lihat di website. Nah, ini sudah muncul. Kebetulan untuk kategori bisnis saya cuma ada 3 post. Seandainya ada 5, biasanya ini maksimal 5 ya. 5 post yang muncul di sini. Ada tambahan 2 lagi supaya seimbang nanti. Silakan teman-teman tambahkan sendiri nanti postnya jika kurang. Nih, ada 5. Ada 3 post yang muncul di sini beserta gambarnya. Oke. Kita kembali ke Sahifa. Nah, di homepage Sahifa tadi kita sudah pilih bagian newsbox atau newsbox ya, newsbox. Ini sudah kita setting. Kebetulan tadi untuk box stylenya saya pilih yang ini, yang pertama. Jika teman-teman ingin menggunakan box style yang lain juga boleh. Ini juga boleh diganti box stylenya. Saya ingin melihatkan perbedaan dari tiap box style, makanya saya akan menambahkan newsbox baru ya. Newsbox ini bisa saja berapapun kita ingin menambahkannya, tinggal klik saja sekali lagi. Nah, sudah muncul newsbox baru, dan saya akan ganti kategorinya. Kebetulan newsbox yang pertama kategorinya adalah bisnis. Nah, di sini saya akan ganti dengan yang lain. Saya pilih yang pendidikan dulu. Pendidikan. Untuk post ordernya saya pilih yang random. Kalau random ini artinya post yang dimunculkan di halaman depan itu random. Artinya bisa saja post yang muncul itu adalah post paling lama ya, post zaman dulu, atau postingan yang paling baru, postingan yang di tengah-tengah. Pokoknya random dipilihkan oleh sistem. Nah, number of post to show-nya saya biarkan 5. Untuk kategori pendidikan ini juga ada 3 post yang saya bikin. Jadi box style-nya saya bedakan nih dengan box style pada newsbox yang pertama. Saya pilih yang box style kedua. Oke, sudah saya pilih box style kedua. Terus saya simpan. Kita lihat websitenya. Nah, ini modelnya. Modelnya seharusnya ini ada 2 box ini, 2 kotak di sini. Ini karena memang postingannya tidak cukup. Postingannya cuma ada 3, makanya tidak ada tambahan box di sebelah kanan. Seharusnya ada 2. Coba kita lihat gambar box style. Nah, ini seharusnya ada 2 ya. Seandainya postnya lebih dari, mungkin bisa dibikin 10 buah. Nanti akan muncul di sini, di kiri 5, mungkin di kanan 5. Nah, gitu ya. Ini juga sama, belum ada gambarnya. Silahkan tambahkan gambarnya. Saya cobakan juga untuk menambahkan gambar biar lebih menarik bentuk websitenya. Saya tandain dulu judulnya hari pertama masuk sekolah. Kita masuk ke post, cari judul hari pertama masuk sekolah. Nah, ini dia. Kita lihat belum ada gambar utamanya, makanya kita tambahkan ya. Kita sunting saja gambarnya, terus kita simpan di tempat yang sama. Kita tambahkan gambar utamanya. Ambil gambarnya di komputer yang ini ya, open, buat gambar utama.
berarti menyimpan gambar utama. Terus simpan perubahan yang ada di post, kita lihat. Nah, jadi ini munculnya random tadi ya, saya pilih random, makanya ketika kita refresh ini akan berubah-ubah letaknya. Bisa saja nanti hari pertama jadi yang berita utamanya, dunia pendidikan bisa berubah menjadi berita yang ketiga pada box style ini. Nah, ini sudah kita pindah lagi ya. Oke, kita tambahkan saja semuanya untuk gambar utamanya. Majukan pendidikan, kita cari postnya. Nah, ini dia majukan pendidikan. Kita sunting, save image. Kita cari gambar utamanya di komputer. Ini. Buat gambar utama, perbarui. Kita lihat websitenya. Nah, sudah ada gambar utamanya. Kemudian satu lagi, dunia pendidikan Indonesia, sambut. Cari postnya, dunia pendidikan Indonesia. Dunia pendidikan Indonesia ini kita ambil gambarnya. Terus buat gambar utama, cari gambar yang sudah disimpan tadi, ada di, nah ini, open, buat gambar utama, perbarui. Oke, sudah lengkap gambarnya. Nah, ini model untuk box style yang kedua. Sementara untuk box style yang pertama ini modelnya. Kita akan praktekkan lagi untuk box style yang ketiga. Kita tambahkan newsbox baru. Kita ambil kategori yang lain, yaitu tadi adalah kesehatan. Kita pilih yang, sekarang kita pilih yang politik. Mudah-mudahan ada postnya nih. Tetap 5, saya ambil aja let's post, berita-berita yang terbaru atau post yang terbaru. Nah, box stylenya kita pilih box style yang ketiga ya. Pada box style ketiga ini tampilannya seperti apa? Save change, saya lihat website. Nah, ini untuk politik belum ada ya, belum ada beritanya. Ini berita coba-coba nih. Saya ganti saja box style yang ketiga ini. Box kategorinya adalah kesehatan. Terus save change. Kita lihat. Nah, ini sudah ada postnya. Cuman foto untuk gambar utamanya juga belum ada. Akan saya tambahkan juga. Nah, kira-kira seperti ini tampilan untuk box style yang ketiga ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke Sahifa. Masih di menu homepage. Itu tadi baru satu model ya, satu model yang kita pilih, yaitu newsbox. Jadi di sini masih banyak lagi nih home buildernya, model home buildernya. Kita cobakan yang scrolling box. Saya akan tambahkan yang scrolling box. Nah, scrolling box ini bagaimana lagi model tampilannya. Jadi ini tidak saya setting lagi untuk box kategori, kita tampilkan saja sama dengan news box yang pertama, yaitu kategori yang bisnis. Box title-nya tidak saya rubah untuk melihat perbedaannya nanti. Number of photos show-nya juga tidak saya ganti. Bagaimana hasil dari scrolling box? Kita simpan. Kita lihat yang mana yang namanya scrolling box. Nah, ini scrolling box ya. Scrolling box ini sebenarnya bergerak nih, bergerak ke kiri jika
posnya ini ada lebih dari 4. Kita anggap posnya ini adalah 5. Jika 5, di sini yang ditampilkan hanya 4. Nah, yang kelima sebenarnya ada. Nah, untuk menampilkan yang kelima ini, maka si sistem dari Sci-Fi ini akan menggeser ke kiri untuk menampilkan berita yang kelima. Ya, itu fungsi dari scrolling box. Oke. Selanjutnya, scrolling box ini bisa diganti ya judulnya. Judul scrolling boxnya, mengganti judulnya ada pada box title ini. Misalnya kita samakan saja dengan kategori itu berita bisnis ya, bisnis. Simpan. Maka nanti scrolling box yang ini akan berganti menjadi berita bisnis. Itu untuk membedakan beritanya ya. Nah, ini model dari scrolling box. Selanjutnya ada news in picture. News in picture, kita cobakan juga yang news in picture. Klik news in picture, nanti akan muncul di bawah news in picture. Untuk news in picture ini ada 2 box stylenya. News in picture ini khusus menampilkan post hanya gambarnya saja, gambar utamanya, tidak menampilkan judul atau ringkasan dari isi post ya, hanya gambarnya saja. Jadi penting sekali untuk menambahkan gambar utama seperti yang di awal tadi, yang saya ajarkan di awal, agar pada saat kita menambahkan news in picture-nya bisa berfungsi dengan baik. Mungkin saya pilih kategori yang lain ya, kategori yang lain yang ada isinya hanya bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Saya pilih yang pendidikan. Box title-nya kita ganti saja menjadi berita pendidikan. Oke, kita pilih box style yang pertama ya. Kita cobakan dulu. Save change. Setelah itu kita lihat websitenya, yang mana yang namanya news in picture. Nah, news in picture ini, khusus menampilkan hanya gambarnya saja ya. Untuk teksnya mungkin pada gambar yang paling besar yang ada judulnya sedikit. Terus selanjutnya kita cobakan untuk yang box style kedua. Kita tambahkan saja news in picture ya. News in picture, kita tambahkan yang box style kedua. Yang tadi kategorinya adalah pendidikan, saya ganti dengan yang kesehatan. Di sini kita ganti box title-nya dengan berita kesehatan. Sudah, box style-nya kita pilih box style yang kedua. Save change, kita lihat. Nah, seperti ini hasilnya. Gambar yang kecil-kecil saja, tidak ada gambar yang besarnya. Sesuai dengan gambar pada box style news in picture ini, kita pilih yang ini, gambarnya hanya gambar kecil-kecil saja ya. Jadi kalau postnya banyak tentu akan lebih bagus lagi, gambarnya juga akan banyak muncul. Begitu juga dengan yang berita pendidikan ini, yang box style yang pertamanya. Kalau postnya lebih banyak lagi, nanti akan muncul di sini yang kecil-kecilnya, foto yang kecil-kecilnya. Begitu juga dengan box style yang lain ini ya. Nah, saya rasa itu saja mungkin. Kalau untuk yang pengaturan lainnya bisa dicobakan sendiri. Kalau divider ini artinya hanya menambahkan garis saja, garis pembatas. Coba kita tambahkan divider, kita taruh di tengah ya. Di sini ada pengaturan untuk height atau ukuran garisnya ada 10 pixel ya. Kita coba save, kita
kita lihat di mana divider tadi kita taruh. Nah ini sebentar. Nah ini dividernya tidak kelihatan ya, karena warnanya hampir putih juga, warna abu-abu muda. Nah, mungkin kalau diperbesar menjadi 100 akan terlihat perbedaannya. Nah ini ya, ini divider, garis pembatas saja. Jadi tadi saya ganti ukurannya menjadi 100 pixel, makanya ukurannya sebesar ini untuk 100 pixel. Tapi kalau yang namanya garis tentu harusnya lebih kecil ya. Kita kembalikan ke angka 10. Save. Nah, kembali mengecil. Mudah-mudahan terlihat ini ya, karena warnanya abu-abu muda, hampir putih, jadi tidak begitu terlihat. Baik, untuk yang home builder yang lainnya silahkan dicobakan sendiri. Pada dasarnya sama ya, dengan newsbox, scrolling, newspeak, and picture sama saja semuanya. Saya rasa demikian dulu untuk tutorial hari ini, bagaimana membuat homepage, mengelola homepage pada tema Sahifa. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita Projada. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.